Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih Pak. Iya. Alhamdulillah. Bapak, masih ke sekolah. Iya. Yang kurikulum Pak. Oh iya, alhamdulillah. Jadi apa ini kita melihat wawancara Iya Pak, bisa. sekolah. Jadi saya kita jadi kami dari apa ini untuk melakukan kegiatan wawancara untuk edukasi sekolah. Iya, ada di sekolah. Ya, persiapan Pak, jadi bagaimana persiapannya. Ya. Nah, yang pertama yang kami ingin tanyakan kepada Bapak Wakasek terkait dengan visi misi Pak, visi misi sekolah, karena visi misi sekolah itu merupakan tujuan dari sekolah untuk melakukan program. Jadi kira-kira menurut Bapak Wakasek bagaimana pengembangan visi misi selama Bapak menjadi Wakasek? Apakah sudah ada berupa pengembangan? Iya. Sudah ada perubahan-perubahan? Sejauh ini maksudnya kan dulu ada juga visi misi sebelumnya, terus kita ini terganti ke sekolahnya, tentu ada perubahan visi misi untuk mengembangkan lagi bagaimana sekolah itu bisa lebih bagus tentunya. Iya. Terutama itu terkait dengan SDM-nya, maksudnya peserta didiknya lebih mengarah kepada yang lebih religius, Iya. dengan mengembangkan itu kebiasaan-kebiasaan yang terkait dengan keagamaan, contohnya selalu sholat berjamaah, baca surah pendek, itu termasuk itu pengembangannya yang signifikan selama ini. Alhamdulillah. Iya. Jadi kira-kira yang diubah ini Pak, artinya memang sudah diperhatikan sesuai dengan kebutuhan sekolah atau siswa. Sesuai kebutuhan sekolah bersama siswa Pak, artinya itu keadaan sekarang terutama orang tua kan ingin itu anaknya lebih banyak belajar tentang keagamaan. Iya. Jadi kita melihat bagaimana situasi supaya orang tua istilahnya merasa puas kalau anaknya sekolah di sini. Kita itu programkan setiap hari Jumat peserta didik itu menghafal surah pendek juz ke-30. Iya. Jadi sampai sejauh ini sudah banyak sekali perubahan. Rata-rata Jadi ini yang Bapak sebut itu, jadi sudah ada muncul dalam visi misi. sudah ada. Alhamdulillah. Iya. Jadi bisa nanti kalau misalnya Kan di situ ada umpamanya untuk sumber daya manusia yang religius begitu. Iya. oh, jadi kalau misalnya nanti apa ditelaah itu Pak, bisa nanti kan kami akan lihat dari dokumen-dokumennya yang Iya. sudah. Iya. Terus berikutnya Pak, setelah ada pengembangan, apakah ada semacam upaya menyebarluaskan atau mempublikasikan visi misi ini kepada siswa atau kepada orang tua atau bagaimana? Ya sejauh ini kan kita buat itu semacam apa tuh, semacam spanduk atau baliho dipasang di, terutama di depan pintu gerbang dipasang, dikirim juga dipasang juga dianggap tempat-tempat strategis yang mudah orang lihat gitu. Bagaimana visi misinya sekolah, bagaimana perkembangannya sekolah dengan maksudnya dengan begitu orang tua dengan siapapun yang lewat bisa membacanya bahwa oh ini ada perubahan drastis yang terjadi di sekolah ini, visi misi dari visi misi. Jadi visi misi selain ada dipasang pandu, anu juga Pak disebar melalui media sosial itu ya. Jadi teman-teman itu angkat di anunya, maksudnya dinaikkan di situ di media sosialnya tentang bagaimana eksekutif berhenti. Ya. Setelah ada publikasi begitu Pak, apakah kita ingat bahwa ada semacam tanggapan-tanggapan atau setelah masyarakat membahas? Iya ada. Itu kalau tanggapannya kan biasa kalau ketemu orang tua siswa yang pernah sekolah di sini kan, dia melihatnya bilang, oh Pak banyak perubahan, kenapa dulu waktu kita sekolah tidak begini? Ya. Saya dijawab saja bilang kan anaknya nikmati atau anaknya keluarganya semuanya, aslinya masa itu kan lewat, jadi masa sekarang kan istilahnya lebih baik daripada dulu. Kalau pengembangan visi misi itu tadi Saya kira sudah banyak tanggapan Pak, banyak tanggapan positif dari masyarakat setelah melihat di samping melihat langsung keadaan sekolah bagaimana, melihat juga bagaimana sini kepada anak-anaknya tuh yang terutama itu tadi yang diterapkan. Ya, alhamdulillah Pak, memang setelah kami melihat itu melakukan observasi ternyata alhamdulillah memang itu bagus, sudah terdasar. Termasuk itu Pak pengembangan literasi kan
selama ini kan tidak maksudnya di depan kelas tidak ada papan literasi, sekarang kan sudah ada juga. Oh, iya. Jadi langsung melihat bagaimana karya siswa itu pada saat pembelajaran. Jadi ini yang ada itu semua ada dalam misinya, Iya. misi sekolah. Kemudian masih terkait dengan visi misi sekolah Pak. Selama Bapak menjabat sebagai wakil atau sebelumnya itu sudah ada perbaikan isi. Ada Pak, ada. Kan itu dulu kita waktu kita rapat Iya. pertemuan yang mana perlu dirubah sesuai dengan tuntutan keadaan. Iya. Yang terutama itu yang terkait dengan digitalisasi. Iya. Artinya ini. Pada saat rapat itu Pak, apakah siapa-siapa saja yang terlibat dalam musrah? Apakah cuma Bapak sebagai wakil? Oh tidak, dibantu kan banyak. Dibantu sama teman-teman Iya. semua teman-teman dilibatkan untuk memasukkan ide-idenya ini yang perlu diperbaiki ini. Kalau yang seperti dari dinas bagaimana keterlibatan dari pengawas pembina sekolah? Pengawas ada juga selalu hadir untuk mendampingi. Kan apalagi kepala sekolah mudah kontak dengan itu pengawas, jadi setiap ada mau kegiatan disampaikan pengawasnya ada. Iya, alhamdulillah. Iya. Jadi itu dan sudah ada yang kita tahu bahwa sudah ada diperluas dan diganti, dan visi itu lihat bahwa ini visi sebelumnya dan visi yang baru. Iya ada. Iya. Iya. Malahan dulu Anda juga hadir, aku ketua komite. Ya, komite. Ada komite sekolah yang orang tua siswa dilibatkan juga. Ya, alhamdulillah. Jadi saya kira Pak, jadi mungkin terkait dengan visi misi sekolah. Kemudian juga saya mungkin juga mau nanya Bapak Wakil Kepala Sekolah terkait dengan apa program kepala sekolah terkait supervisi yang dilakukan Oh iya, supervisi akademik. Iya. Itu yang pertama dia dulu fokus kepada guru kelas 7 karena kelas 7 kan sekarang kurikulumnya berbeda. Iya. Kurikulum sekolah penggerak. Oh, jadi kita ini masuk sekolah penggerak. Sekolah penggerak sudah hampir Iya. 1 tahun ini sudah jalan semester 2-nya. Jadi kepala sekolahnya fokus saja dulu kepada guru kelas 7, nanti semester ini lagi naik ke kelas 8. Kelas 8. Iya. Pokoknya dan sepertinya semua guru kelas 7 sudah supervisi semua. Oleh kepala sekolah. Iya. Kalau menurut kita bahwa kepala sekolah itu apa dalam melakukan supervisi ada program, ada jadwal yang Ada jadwalnya Pak. Bagaimana Maksudnya yang kita- jadwal pertama kan dia kirim ke WA group, pokoknya hari ini tanggal sekian mata pelajaran ini. Iya. Dia berdasarkan komputernya di kelas sekian ini, hari ini yang pertama ini, yang kedua ini. Itu juga supervisinya Pak. Saya lihat apa istilahnya, sistematis. Ada pokoknya awal sebelum masuk kelas ada pertemuannya untuk melihat bagaimana persiapan dan perlengkapan itu guru. Iya. Terus ada supervisinya langsung pada saat guru sementara mengajar. Dia video itu, Dan terus sudah itu ada lagi tahap ketiganya setelah supervisi kayak apa tuh? Banyak sih baliknya, tindak lanjutnya, ya kayak tiga tahapan gitu. Jadi ada tindak lanjut. Ada tindak lanjutnya. Sekolah. Iya. Pokoknya bagaimana guru tadi kan begini bagus, yang begini perlu barangkali begini begitu. Jadi sudah kepala sekolah sudah ada melakukan tindak lanjut. Iya setelah sudah. Iya. Melakukan. Pas selesai supervisi langsung tindak lanjut. Jadi ada refleksi. Ada refleksi tindak lanjut. Kemudian menurut bahwa setelah kepala sekolah melakukan bagaimana dampak terhadap diri kita sebagai wakil kepala sekolah, apalagi Bapak sebagai kurikulum tentu bisa melihat bagaimana. Ya. Rata-rata saya lihat itu guru yang sudah supervisi ada perubahan Pak, maksudnya yang biasanya kan umpamanya di metode yang digunakan itu terkadang masih metode lama dikasih tahu bahwa perlu begini, dan setelah di perbedaan berikutnya dia ubah begitu, dia buang yang dianggap tadi kurang setelah ditindaklanjuti oleh kepala sekolah, terus dia berusaha menerapkan apa yang sebaiknya dia lakukan tadi pada pertanyaan berikutnya. Artinya ada perubahan pola pikir dan aktivitas dari guru tersebut setelah disupervisi. Karena kan setiap orang kok punya kelemahan, dia tidak tahu kelemahannya di mana. Jadi kelemahannya ditemukan bila ini kelemahannya, kenapa langsung tunjuk pokoknya ini kan tidak boleh.
kenapa selalu klasikal umpamanya. Jadi dia berusaha membuat secara kelompok nanti itu pembelajarannya. Artinya secara tidak langsung dia belajar bagaimana sebaiknya atau bagaimana yang terbaik gitu. Tapi kalau menurut Bapak sebagai wakil kepala sekolah, Bapak kepala sekolah ya, karena tadi Bapak mengatakan bahwa ada pergantian kepala sekolah. Kalau kepala sekolah yang sebelumnya dulu, kalau dibandingkan ya Pak, karena dulu dengan sekarang, menurut saya yang sekarang itu lebih ke yang positif, maksudnya lebih baik dalam, bukan lebih baik dalam artian sama-sama baik, tapi dalam peningkatan pembelajaran ini lebih menekankan kepada bagaimana seorang guru itu betul-betul berusaha untuk membuat seprofesional mungkin begitu. Kalau yang dulu ada sih Pak, tapi tidak sama. Artinya porsinya untuk perhatian ke guru dalam profesionalismenya dalam mengajar itu bagaimana menggambarkan metode tidak sama. Agak lebih baik sekarang begitu. Ya, alhamdulillah. Katanya begitu. Kalau Bapak juga melihat karena wakil kurikulum itu kan bisa selalu sharing dekat dengan teman-teman juga. Bagaimana kita melihat ini kegiatan dengan adanya supervisi, apa bisa ada perubahan terkait dengan pembelajaran yang inovatif, kreatif, yang menyenangkan yang dilakukan termasuk dalam pelaksanaan pembelajaran selama ini. Saya lihat bagus itu metodenya kapal sekolah teknik yang digunakan kan begini. Itu guru yang sudah supervisi, apalagi sini sudah ada guru penggerak, banyak guru-guru yang sudah selalu berusaha untuk berinovasi dan mengembangkan diri. Dia itu video terus dia sebar di grup. Jadi itu teman-teman di media sosial itu teman-teman yang belum disupervisi melihat itu caranya teman yang lebih baik, baru dia berikutnya dia contoh begini caranya begini. Jadi istilahnya itu teman-teman juga tidak langsung melakukan, tapi dia juga melihat oh ini bagus kalau begini. Jadi artinya itu perkembangan guru-guru itu terkait dengan apa programnya kepala sekolah, saya kira baik Pak, karena dia bisa melihat bagaimana guru yang sudah bagus caranya mengajar, dia bisa contoh gitu. Dan saya lihat juga teman-teman sepertinya antusias untuk itu. Artinya dia selalu berusaha maksimal bagaimana dia menampilkan sesuai dengan yang diharapkan, yang terbaik, walaupun tetap punya kekurangan dan kelemahan Pak, tapi sudah berusaha. Saya kira itu Pak, jadi alhamdulillah ya, jadi terima kasih banyak Pak Wakil Kepala Sekolah yang telah bisa memberikan informasi terkait dengan data yang kami perlukan Pak, untuk melihat bahwa supaya ini kedepannya bisa menjadi bahan untuk memberikan yang mana bisa memberikan kesimpulan, memberikan rekomendasi untuk perbaikan sekolah terdepan. Jadi saya kira buktinya itu teman-teman tuh selama ini kan dia tidak menghasilkan karya siswa, tapi setelah lebih banyak kolaborasi dengan sesama guru yang lain sebaiknya itu. Jadi itu papan literasi yang ada di depan kelas otomatis ada yang bisa dipasang di situ, hasil dari ada hasil karya dari pembelajaran. Pembelajaran selama ini kan tidak terlalu satu-satu, tapi sekarang hampir sama guru sudah ada kalau diminta mana karya siswanya. Saya kira itu Pak, jadi terima kasih banyak atas waktunya, kesempatan yang diberikan, dan selanjutnya juga akan kami bikin menggali data dari teman-teman guru lainnya kepada tenaga kependidikan juga dan kepada siswa. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Sukses selalu.